Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Hari ini hari Rabu, mapel pelajaran kita yaitu Quran Hadis. Sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita sama-sama kita buka dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada pertemuan yang pertama ini Pak Sukron akan membahas tentang masalah surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi surat Al-Kafirun dinamakan surat Makiyah. Ingat-ingat, surat Al-Kafirun dinamakan surat Makiyah atau Madaniyah. Kalau diturunkan di Mekah dinamakan surat Makiyah. Kalau diturunkan di Madinah termasuk surat Madaniyah. Jadi surat Al-Kafirun adalah surat yang diturunkan di Mekah. Dan berapa ayat? Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW di kota Mekah. Jika kalian bertanya, Pak, apa alasan surat Al-Kafirun diturunkan kepada Rasulullah SAW? Setiap sesuatu atau ayat yang diturunkan Allah itu pasti mengandung suatu alasan. Ketika itu Rasulullah SAW diajak musyawarah atau rembukan sama orang kafir Quraisy tentang masalah agama. Wahai Rasulullah, mari kita musyawarah untuk membuat suatu kesepakatan. Kesepakatan yang seperti apa? 1 bulan hari ini aku akan mengikuti agamamu, aku akan menyembah Tuhanmu, dan di bulan berikutnya kamu harus mengikuti agamaku dan menyembah Tuhanku. Setelah itu turunlah surat Al-Kafirun yang menceritakan tentang toleransi itu boleh dalam agama Islam kepada kaum Quraisy atau kaum kafir, asal tidak toleransi dalam hal ibadah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala membenci perbuatan syirik. Jika kita menyekutukan Allah, maka kita akan dianggap kafir. Seperti sebuah hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai perbuatan suatu kaum tersebut, maka seseorang tersebut sama dengan kaum yang diikutinya. Jadi ketika kita mengikuti cara beribadah mereka atau cara beribadah orang kafir Quraisy, maka kita itu dianggap sama dengan orang-orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala membenci toleransi yang berhubungan dengan masalah ibadah. Pak, surat Al-Kafirun itu ada berapa ayat? Tadi sudah Pak Sukron jelaskan, surat Al-Kafirun itu ada 6 ayat. Dan bagaimana Pak bunyinya? Berikut bunyi surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم
عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Nah, setelah kalian menyimak dari murotal bacaan surat Al-Kafirun tadi, di situ sudah dijelaskan masalah panjang pendeknya, masalah tajwidnya. Pak Sukron cuma menerangkan tentang masalah kandungan yang terdapat pada surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tidaklah pernah menyembah apa yang aku sembah. Jadi dari ayat tersebut sudah jelas bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak mau menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir atau berhala atau api dan sejenisnya. Dan mereka orang-orang kafir juga tidak pernah menyembah atau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu suatu agama kebenaran, yaitu agama Islam. Jadi toleransi itu sangat-sangat diperbolehkan dalam agama Islam yang berhubungan dengan sosial. Seperti ketika ada seorang pengemis buta yang beragama kafir Yahudi, setiap hari Rasulullah SAW selalu mendatangi dan menyuapinya makanan. Karena apa? Karena dia buta. Dengan lembut Rasulullah menyuapi pengemis buta tadi makanan, tanpa berkata bahwasanya beliau adalah Nabi Allah, beliau adalah Rasulullah yang diutus dan beragama Islam. Karena apa? Karena akhlak daripada Rasulullah tidak pernah pamrih. Dia ketika memberikan sesuatu tidak pernah bilang. Lain sama orang-orang kebanyakan zaman sekarang, misalnya menyumbang masjid 10 juta, 100 juta diumumkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini Alhamdulillah Bapak Haji A menyumbang masjid ini 100 juta, 10 juta. Rasulullah tidak pernah berkata seperti itu. Meskipun pengemis tadi itu beragama Yahudi, Rasulullah tetap menyayanginya sebagai seorang makhluk Allah. Jadi Rasulullah tidak pernah membedakan dia beragama Islam atau Yahudi. Karena apa? Rasulullah itu diciptakan oleh Allah rahmatan lil alamin, untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta, baik itu manusia beragama Islam atau tidak, dan hewan-hewan juga. Jadi pengemis tadi sangat memuji Rasulullah tanpa mengetahui beliau adalah Rasulullah. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW wafat, perbuatan Rasulullah digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bertanya kepada putri Rasulullah, kepada istri Rasulullah, apa perbuatan Rasulullah yang belum pernah saya lakukan? Abu Bakar diberitahu oleh putri dari Rasulullah, ayahku setiap hari atau Rasulullah setiap hari itu selalu mendatangi seorang pengemis buta dan dia selalu menyuapinya. Oh seperti itu, kata Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mencari pengemis buta tadi di sudut-sudut pasar. Akhirnya ketemulah si pengemis buta tadi. Terus Abu Bakar mendatanginya dan menyuapinya. Siapa kamu? Kata si pengemis buta. Aku orang yang biasa menyuapimu. Karena buta dia tidak tahu. Bukan, orang yang biasa menyuapiku, kata pengemis, sangatlah lembut. Dia memperlakukanku sangat halus, bahkan lebih halus daripada keluargaku sendiri. Aku tidak mempunyai keluarga, yang aku punya hanyalah orang yang setiap hari memberikan aku makan.
Karena pengemis tadi tidak tahu, pengemis tadi berucap, Muhammad adalah tukang bohong, Muhammad adalah orang yang sesat. Andaikan aku bisa melihat, maka aku akan bersaksi orang yang menyuapiku tadi adalah utusan Allah, bukan Muhammad. Karena kebutaan si pengemis tadi, dia tidak tahu bahwasanya yang menyuapinya adalah Nabi Muhammad, sehingga dia mengucap Muhammad adalah tukang bohong. Setelah itu Abu Bakar makin marah dan dia makin kasar menyuapi si pengemis tadi. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Wahai pengemis buta, tahukah engkau orang yang biasa menyuapimu, orang yang biasa memperlakukanmu kasar, dia telah meninggal dunia." Si pengemis tadi langsung nangis. "Dan tahukah engkau, wahai pengemis buta, siapa orang yang biasa menyuapimu? Yang biasa menyuapimu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad." Setelah tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang biasa menyuapinya, orang yang biasa memperlakukannya dengan lembut, si pengemis tadi langsung nangis dan menyesal. Bahkan beliau mengucap 2 kalimat syahadat. Itu adalah salah satu contoh toleransi dalam hubungan sosial, baik itu kita dengan orang kafir atau non muslim. Tetapi yang dilarang oleh Allah adalah toleransi dalam hal ibadah. Tuhanku, Tuhanku, Tuhanmu ya Tuhanmu, lakum dinukum wali yadin. Jadi tidak ada istilah 1 bulan kamu harus menyembah agamaku, 1 bulan aku akan menyembah agamamu. Itu nggak ada dalam Islam, karena itu adalah perbuatan syirik yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, karena hari ini Pak Sukron cukup memberikan sedikit pemahaman masalah surat Al-Kafirun, karena Pak Sukron ada sesuatu yang tidak bisa Pak Sukron ceritakan. Tugas dari Pak Sukron hari ini yaitu kalian kelas 5 yang jumlahnya ada 9 anak atau ada tambahan, mungkin disuruh Pak Sukron membuat rekaman murotal atau ngaji surat Al-Kafirun beserta tajwidnya. Nah, setelah itu rekaman tersebut dikirim ke WA pribadinya Pak Sukron. Boleh berupa rekaman saja atau boleh berupa video mengaji kalian. Jadi tugas Quran hadis dari Pak Sukron cukup membuat rekaman murotal surat Al-Kafirun beserta tajwidnya, atau bisa juga kalau malu mengirimkan rekaman yang berbentuk MP3. Demikian yang bisa Pak Sukron sampaikan, kurang lebihnya Pak Sukron minta maaf karena kurangnya kesiapan. Ini Pak Sukron juga lagi di luar, tidak di rumah. Jadi besok ketika kita ketemu, kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya Pak Sukron mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.